Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas D3 MP 4302. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan rice bowl yang telah kelompok saya lakukan dalam bentuk PowerPoint ini. Yang pertama, ada bisnis profil. Rice bowl memiliki salah satu jenis makanan ala Jepang yang berisi daging, sapi, ataupun daging ayam yang dijadikan teriyaki, katsu, ataupun yang lainnya. Porsi rice bowl cukup memuaskan untuk satu orang, karena termasuk makanan berat, yang berisikan nasi dengan lauk yang sudah dibumbui. Rice bowl disajikan dengan menggunakan wadah cup atau kotak yang berbentuk seperti mangkuk. Konsep dari rice bowl ini memang ala Jepang, tetapi rasa yang dibuat khas dengan orang Indonesia. Selanjutnya ada customer profile. Produk rice bowl bisa diproduksi oleh semua kalangan, baik wanita maupun pria. Tujuan sasaran utama kami yaitu mahasiswa atau mahasiswi dan para pekerja. Sasaran kami tertuju pada mereka karena biasanya mereka sibuk dan banyak mahasiswa atau mahasiswi yang merantau serta lebih sering membeli makanan di luar dibandingkan untuk memasak sendiri. Berikut produk rice bowl yang kami sajikan seperti ini, dan ini bisa untuk disantap oleh satu orang, dan bisa juga disajikan sebagai sarapan, makan siang, ataupun dinner, atau makan malam. Value added yang terdapat dalam rice bowl ini ada keunggulan produk, sehingga bisa bersaing dengan produk yang lain. Pilihan kuliner yang banyak digemari orang karena bentuknya sangat simpel, kemasan yang simpel namun menarik dan higienis karena terdapat sayuran yang fresh di dalam rice bowl ini dan selalu menjual dalam keadaan fresh. Berikut market size atau trends-nya. Berikut adalah diagram dari estimasi jumlah pesaing dari rice bowl. Yang pertama ada spicy yakiniku. Spicy yakiniku ini mencakup 45%, Iron Crisp Bar mencakup 15%, Sushi Shena mencakup 15%, Dapur Sultan mencakup 15%, dan ayam geprek mencapai 12%. Berikut key activities. Yang pertama ada proses produksi yang higienis. Yang kedua ada mengutamakan kualitas produk dan rasa. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat dan sistematis. Yang keempat, menciptakan brand dan logo yang menarik dan mudah diingat oleh para pelanggan. Yang kelima, ada menetapkan harga produk yang bersaing. Yang keenam, menyediakan layanan pesanan antar. Yang ketujuh, memberikan pilihan paket produk. Dan yang terakhir, ada menciptakan citra merek yang baik. Berikut ada financing strategi. Kami merencanakan uang modal tidak akan langsung digunakan semua, tetapi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ada bahan-bahan yang dibeli secara mendadak agar bahan lebih fresh, menciptakan rasa yang lebih lezat, dan ada yang juga langsung dibeli untuk dipakai di hari-hari berikutnya. Apabila usaha ini memiliki untung, kami akan membagi kepada investor sebanyak 20% dan untuk kami 80% atau sisanya. Dan apabila usaha ini rugi, kami akan mengganti 100% investasi yang diberikan oleh investor. Berikut ada cash flow untuk penjualan paket. Pada periode pertama, modal awal yang kami dapatkan adalah 2 juta. Pada periode kedua, modal awal yang kami dapatkan ada 2.200.000. Dan pada periode ketiga, modal awal yang kami dapatkan ada 2.340.000. Dan pada periode keempat, modal awal yang kami dapatkan ada 2.450.000. Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode pertama ada 1.750.000
Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode kedua ada 1.750.000. Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode ketiga adalah 1.750.000. Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode keempat adalah 1.750.000. Sisa modal yang kami dapatkan pada periode pertama adalah 250.000. Sisa modal yang kami dapatkan pada periode kedua adalah 450.000. Sisa modal yang kami dapatkan pada periode ketiga adalah 590.000. Dan sisa modal yang kami dapatkan pada periode keempat adalah 700.000. Pendapatan yang kami dapatkan pada periode pertama adalah 2.550.000. Pendapatan yang kami dapatkan pada periode kedua adalah 2.550.000. Pendapatan yang kami dapatkan pada periode ketiga adalah 2.550.000. Dan pendapatan yang kami dapatkan pada periode keempat adalah 2.550.000. Berikut laba bersih yang kami dapatkan pada periode pertama adalah 1.500.000. Laba bersih yang kami dapatkan pada periode kedua ada 1.500.000. Laba bersih yang kami dapatkan pada periode ketiga ada 1.500.000. Dan yang terakhir pada periode keempat, laba bersih yang kami dapatkan adalah 1.500.000. Dan berikut adalah cash flow untuk penjualan satuan. Modal awal yang kami dapatkan pada periode pertama adalah 2 juta. Modal awal yang kami dapatkan pada periode kedua adalah 2.200.000. Modal awal pada periode ketiga adalah 2.340.000. Dan modal awal pada periode keempat adalah 2.450.000. Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode pertama adalah 1.750.000. Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode kedua adalah 1.750.000. Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode ketiga adalah 1.750.000. Biaya produksi yang kami dapatkan pada periode keempat adalah 1.750.000. Sisa modal yang kami dapatkan pada periode pertama adalah 250.000. Sisa modal yang kami dapatkan pada periode kedua adalah 450.000. Sisa modal yang ketiga pada periode ketiga adalah 590.000. Sisa modal pada periode keempat adalah 700.000. Pendapatan pada periode 1 adalah 2.940.000. Pendapatan pada periode kedua adalah 2.940.000. Pendapatan pada periode ketiga adalah 2.940.000. Pendapatan pada periode keempat adalah 2.940.000. Dan laba bersih pada periode pertama adalah 1.600.000. Laba bersih pada periode kedua adalah 1.600.000. Laba bersih pada periode ketiga ada 1.600.000 dan yang terakhir laba bersih pada periode keempat 1.600.000. Berikut ada marketing plan. Yang pertama adanya target pasar, yang kedua adanya segmentasi pasar, yang ketiga adanya strategi pemasaran, yang keempat adanya analisis kompetitor, dan yang terakhir adanya konsep produk. Dan di sini juga cara mendatangkan customer. Yang pertama, berikan perhatian before dan after. Sales memberikan perhatian khusus kepada para konsumen, baik sebelum transaksi pembelian maupun pasca pembelian. Yang kedua, ciptakan sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Pastikan hubungan yang terbangun antara konsumen dan pelaku pasar bisa seimbang dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir, dengarkan opini dan saran dari pelanggan. Di sini juga menjelaskan tentang konversi leads menjadi customer. Yang pertama, respon pelanggan dengan cepat. Yang kedua, melakukan interaksi di media sosial dengan cara memanfaatkan media sosial sebagai media menjalin koneksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, menjadi pembisnis yang profesional. Berikut presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.